Itu semangat Bapak Ibu sekalian, para peserta yang sudah masuk ini sudah ada 430 lebih, banyak sekali ya. Sukses Sevima, kita record ini bagi Sevima untuk melaksanakan seperti ini, jadi sudah menjadi langganan kayaknya orang-orang kalau Sevima melaksanakan kayaknya bagus gitu ya. Bukan karena pembicaranya, bukan saya maksud saya, tapi ya karena Sevimanya gitu ya, memilih pembicara. Jadi katut juga berbicara ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya hormat kepada senior saya, Prof. Nuh, senior saya, jadi mungkin aku senior saya, dan alumni yang sama dari Prancis gitu ya. Jadi sesama alumni tidak boleh saling menyalip. Tapi Prof. Nuh sudah nyalip saya, dia jadi menteri duluan, sementara saya belum. Hormat Prof. Nuh, hormat. Dan saya diberi kesempatan untuk ngomong pertama kali tentang, ya tadi topiknya tentang sekitar teknologi, semangat kemerdekaan gitu ya. Saya kira ini topik yang hangat dipilih. Sebelumnya bukan topik itu, tapi saya harus merubah haluan gitu ya. Saya sudah menyiapkan topik itu, tapi saya kira itu bagus juga, tapi ya ini lebih bagus lagi gitu ya. Terima kasih atas perubahannya. Bapak Ibu sekalian, tadi moderator sudah menyampaikan tentang saya. Saya belum menyampaikan CV saya loh, kok tahu dari mana itu kok sekarang punya Q1, punya paten, punya ini itu aktif DHQ dan macam ya, kok tahu sekali padahal saya belum memberi itu. Berarti ada orang-orang yang menelusuri di mana gitu ya. Terima kasih tentang memperkenalkan saya. Mohon saya minta waktu share screen ya, karena mudah-mudahan tidak macet. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah ya. Sudah nampak ya? Oke. Itu saya. Itu ya saya yang asli, kalau yang sekarang di layar ini nggak asli, itu yang asli itu. Jadi, oke, tadi sudah disebutkan, tidak perlu saya perkenalkan lagi. Saya memberikan judul tidak jauh dengan yang diminta ya, tidak jauh. Nanti barangkali yang ditanyakan judulnya sama para peserta ini. Judul saya berikan Pendidikan Maju Indonesia Merdeka. Menjadi tanya para peserta ini, dia nanti bertanya sekitar judul aja, bukan isinya ya, judulnya saja. Ada 4 kata ya, pendidikan maju Indonesia Merdeka, atau dua kalimat, pendidikan maju Indonesia Merdeka, dan seterusnya. Baik, saya seolah-olah wartawan, seolah-olah yang bisa merubah judul, tapi intinya itulah merdeka, pendidikan maju dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti seperti yang diminta oleh panitia memang menggugah bagaimana memajukan kampus, tentu saja ya. Ada istilah teknologi ya, ada semangat kemerdekaan, saya campur itu di dalamnya karena diminta oleh panitia. Kalau saya nggak memasukkan itu, rasanya panitia akan kecewa, saya tidak akan mengecewakan panitia. Baik, untuk berbicara semangat kemerdekaan, kemajuan pendidikan dan teknologi, ayo kita lihat dulu jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Tentu semuanya tahu, tapi biar mantap gitu ya. Ada 4.593 perguruan tinggi di Indonesia. Ya, dengan rincian seperti yang dalam layar itu ya, universitas dan seterusnya. Tentu jumlah 4.593 ini sangat besar. Ya, karena penduduk kita hanya tapi sudah banyak ya.
276 juta dengan jumlah 404.593 perguruan tinggi. Nah, mohon maaf, di Cina itu jumlah penduduknya katanya sih 2,5 miliar dengan jumlah perguruan tinggi hanya 2.300, kurang lebih separuhnya perguruan tingginya. Nah, kita jumlah penduduknya sedikit, perguruan tingginya banyak. Nah, saya ya sedikit-sedikit memberikan informasi dari kementerian ya, dari kementerian, karena saya juga adalah kepanjangan tangan dari kementerian, tidak boleh lepas gitu ya. Walaupun sebagian juga ada yang tidak setuju dan apa gitu nanti ya, sebagai manusia tidak setuju juga boleh juga kan gitu ya, ada. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Oke. Jumlah mahasiswanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, hampir 8,5 juta ya. 8,5 juta. Persennya 312.000 atau 313.000. Banyak atau tidak banyak, cukupan ya. Kita lihat rasio cukupannya. Kalau 8 juta banding 312.000, cukupan itu, rasio cukupan. Nah, kita lihat bagaimana APK pendidikan tinggi. APK, ini artinya APK ini saya kira semuanya tahu, tapi saya beri informasi sedikit bahwa APK ini adalah batas umur, range umur di mana mereka harus masuk di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi. Gitu. Nah, di kita masih di bawah 31% sampai saat ini. 31%, berarti 69% mereka pada umurnya tidak mengenyam pendidikan tinggi. Belum mengenyam. Bayangkan Singapura itu saat sekarang sudah di atas 85% APK-nya. Ada yang mengatakan 90% Singapura itu. Jadi kita sangat jauh. Apa artinya? Ya, saya kira bisa diartikan sendiri. Pendidikan tinggi berarti di Singapura bahwa kesejahteraannya tinggi, gitu ya. Kita rendah berarti kesejahteraannya rendah. Ya, saya kira itu yang paling gampang, gitu ya. Yang lain-lainnya silahkan. Nah, di tahun 2024 seharusnya kita 37%. Kita harus mencapai 37%. Jadi masih jauh dengan negara-negara maju, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tingkatkan APK pendidikan tinggi kita. Sehingga kalau pendidikannya tinggi ya tentu saja ya kesejahteraannya juga mengikuti pendidikan itu ya. Gampangnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlah perguruan tinggi ini di layar kelihatan bahwa ada 4.593 perguruan tinggi. Ya. Kalau prodinya ada sekitar 29.000. Nanti PPT-nya diberikan kepada peserta ya. Oke. Nah, dari 4.593 perguruan tinggi itu ada rincian ini. Ada yang pendidikan vokasi 1.190 ya. Kemudian pendidikan tingginya di luar diksi maksud saya itu 3.400, sekitar 74% pendidikan tinggi. Pendidikan vokasinya 1.100, kita sisanya ya 26%. Itu. Nah, lihat PTS itu jumlah perguruan tingginya yang ada di PTS itu 3.044, 66%. Ini kondisi sekarang ya, akhir 2020 lah. Kemudian perguruan tinggi agama sekitar 1.240, 27%. PTN-nya, mohon maaf ini rendah, kecil. PTN-nya itu kecil dibandingkan PTS, dibandingkan perguruan tinggi agama. Hanya 122 ya. Jadi kalau dibandingkan ya PTN itu sedikit jumlahnya dibandingkan PTS. Maka menurut saya, karena saya sekarang mengelola perguruan tinggi swasta, mengelola perkembangan perguruan tinggi swasta, maka menurut saya Indonesia maju akan berhasil kalau PTS maju. Itu menurut saya.
Silahkan yang lainnya berpendapat lain. Nah, dilihat perguruan tingginya banyak. Nah, program studi, ya, program studi, di sana kelihatan kalau di jumlah 29.403, ya, yang vokasi itu sekitar 3.400 sekian, yang pendidikan tinggi non vokasi 26 ribuan. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat berapa program studi yang ada di PTS, ada 15.800. Yang di PTN 7.000 sekian. Semacam itu, ya. Oke, secara singkat begitu. Biar waktu saya tidak habis banyak, karena mudah dibaca. Mahasiswa, ya mahasiswa terdaftar, saya tadi mengatakan sekitar berapa tadi? 8.400.000, ya, 8.400.000. Nah, kalau di PTS itu jumlahnya mahasiswanya 4,3 juta, hampir 4,4 juta, 52% hampir dari seluruh mahasiswa. Sedangkan di PTN hampir 3 juta. Itu banyak di PTS itu. Nah, mahasiswa baru, ya, mahasiswa baru itu sekitar kurang lebih 2 juta sekian, ya, antara diksi dan dikti. Di PTS ada 1.068.000, di PTN hanya 762, gitu ya. Ini yang jadi perebutan memang. Apakah mau masuk PTS, mau masuk PTN, gitu ya. Jadi ini mahasiswa baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita harus melihat bagaimana sih kualitas perguruan tinggi tadi. Nah, kita harus melihat bahwa di sebelah kiri itu ada tulisan APT, itu adalah akreditasi perguruan tinggi. Yang A itu 95 dari 4.500 tadi. Yang unggul katakanlah sama, ya sama. Ya, A itu kalau yang baru, akreditasi baru itu disebut unggul. Maka kalau jumlah menjadi 99 kurang lebih. Nah, 99 itu dibandingkan dengan 4.500 hanya 2,1%. Perguruan tinggi yang terakreditasi A. Jadi kecil sekali. Dilihat prodi misalkan, APS ini, akreditasi program studi, ada 4.300 A, ada 125 yang unggul. Kalau di jumlah sekitar 4.498. Bagi 29.000 total ini, maka sekitar 15,3%. Jadi prodi yang A itu hanya 15,3%. Yang lainnya B dan C, bahkan ada yang tidak terakreditasi. Jadi bagaimana kita melihat kualitas perguruan tinggi yang ada sekarang di era 76 tahun merdeka ini. Mestinya kalau mau ikuti angka ya 76% prodi itu sudah terakreditasi A ya. Tapi ini enggak. Demikian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana melihat akreditasi program studi untuk semuanya ya. Bagaimana dengan perguruan tinggi agama, perguruan tinggi negeri, PTN dan di PTK. Maka kita lihat memang di PTN itu prodi yang terakreditasi A itu lebih besar, yaitu di sebelah kiri bawah ada 37%. Yang di swasta PTS hanya 6,9%, 91%. Yang unggul 1,45% di PTN, di PTS itu 0,09%. Dan memang PTN itu lebih banyak ya yang terakreditasi A dan unggul dibandingkan PTS maupun perguruan tinggi agama ya, lebih besar, memang jauh. Ya. Jadi saya gabung dengan perguruan tinggi agama biar kurang lebih bisa membandingkan. Ya. Jadi ini data-data, bahkan ada yang belum terakreditasi, di PTN juga ada ya yang belum terakreditasi itu prodinya ada 12,85%. Di PTS 19,44%. Jadi undi lah, kurang lebih kejar-kejaran nih, mana yang belum terakreditasi. Semacam itu. Jadi bagaimana menyikapi ini karena kualitas perguruan tinggi dan kualitas prodi ini seperti yang digambarkan. Nah, dilihat dari pengeluaran rata-rata misalkan untuk setiap lulusan pendidikan tinggi di Indonesia kurang lebih
28 juta rupiah atau 2.000 dolar. Bandingkan dengan yang lain, misalkan India itu 3.000 untuk meluluskan satu orang. Malaysia 7.000 dolar. Singapura 15.000. Amerika 23.000. Jadi kalau dibandingkan dengan Singapura itu kira-kira 7 sampai 8 kalinya. Kita seperdelapannya kurang lebih. Jadi itulah sebagai gambaran, tapi kita jangan pesimis dengan uang segitu kita kan harus berkualitas. Nah, ini dia, kita lihat berikutnya bagaimana kita bersikap, bagaimana pemerintah bersikap tentang kemajuan pendidikan kita. Nah ini bagaimana dengan mutu dan daya saing, harus kita ungkap ya. Indonesia itu dari 127 negara pada urutan 87 ya dari sekian itu. Dia tidak terlalu jelek tapi tidak bagus gitu ya. Tidak terlalu jelek tapi tidak bagus gitu ya. 87. Dilihat dari semuanya, kira-kira ya ini masih lebih besar daripada, lebih tinggi dari Kamboja gitu ya. 101 Kamboja itu, tapi masih di bawahnya Filipina gitu ya. Jangan dibandingkan dengan Singapura ke-7 dan seterusnya ya. Oke, itu keadaan kita sekarang. Kira-kira apa penyebabnya ya? Jadi sebetulnya dalam Global Innovation Index itu yang dinilai adalah bagaimana inovasinya, bagaimana environment politikalnya, bagaimana edukasinya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana bisnisnya, hingga nilainya sedemikian. Nah, kalau perguruan tinggi sih bertanggung jawab pada riset pendidikan. Nah, ini kita lihat bagaimana pendanaan riset dan pengembangan. Sudah terkenal, kita rendah. Lihat merah itu, merah putih Indonesia 0,08% dari GDP. Jadi katanya masih rendah. Nah, tidak heran. Masih rendah, tapi kok ada penelitian kok terserap juga. Ya, saya juga heran. Rendah tapi kok masih nggak terserap semuanya ini oleh para peneliti. Saya juga heran. Kamboja jangan dibandingkan dengan Singapura, kira-kira 2,18%, jauh sekali ya kita ya, jauh sekali. 30 kali lipat kurang lebih. Ya, oke, bisa kita bandingkan, hanya bandingkan saja gitu ya. Jangan terlalu mengeluh, jangan terlalu menggerutu gitu ya. Jangan. Tapi oh Singapura segitu ya. Oke. Baik. Bandingkan dengan paten, karena katanya bagaimana teknologi gitu ya, bagaimana publikasi, bagaimana teknologi. Nah, teknologi itu diukur berapa jumlah paten kita. Bandingkan dengan Jepang, misalkan bandingkan dengan Singapura. Jepang itu bahkan Cina sekarang, jumlah patennya itu 1 tahunnya 1 juta per tahun, kurang lebih 1 juta. Dari 2,5 miliar penduduknya. Singapura banyak. Jadi ini kebetulan saya memang memahami paten ini. Nah, kenapa kita produk-produk masuk banyak ke Indonesia dengan mudahnya? Ya karena kita tidak punya paten banyak. Kalau di Singapura, di Jepang nggak boleh produk-produk masuk segampang gitu ke negaranya, karena mereka Jepang punya paten tentang itu. Jadi barang-barang nggak boleh masuk. Kalau di kita, apa sebagai penangkalnya? Paten-paten kita nggak banyak kok. Jadi bisa cepat masuk. Lihat, Indonesia itu 37 per million population. Ya, Singapura itu 1.000, hampir 2.000 lah per million population-nya. Jadi sangat sedikit kita dibandingkan dengan jumlah masyarakat, jumlah populasi. Malaysia 232, jadi lebih tinggi Malaysia ya. Oke, kemudian artikel yang terpublish, semuanya sudah tahu, Indonesia sudah mulai tumbuh, walaupun 30 sekarang 30 per juta gitu ya, tapi kelihatannya kita sudah bisa mengalahkan Singapura. Ini kalau dibagi dengan jumlah populasi ya, kalau di angka mutlak itu kita menang. Sekarang ini dalam 76 kemerdekaan kita menang dibandingkan dengan Malaysia, menang jumlah mutlaknya. Tetapi begitu dibandingkan dengan jumlah populasi, menjadi kita kalah karena dibandingkan rasio artikel dengan jumlah populasi. Sekedar perbandingan.
kalau begitu peran perguruan tinggi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, ini karena kita di perguruan tinggi, Bapak Ibu perguruan tinggi, mungkin ada pengamat perguruan tinggi, kita punya tridharma, ayo kita hangatkan, ayo kita aktualisasikan tridharma itu, 3 dharma. Gampangnya kita, dharma pertama pendidikan, pengajaran, dharma kedua itu penelitian, dharma ketiga pengabdian masyarakat. Ayo kita aktualisasikan, apalagi ini dikaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, dikaitkan dengan kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, ini dia. Jadi kalau pendidikan, ya paling tidak kita bagaimana kita menyiapkan warga negara yang bagus, ya, sebagai leaders, human capital entrepreneur dan seterusnya, itu pendidikan. Karena jasa pendidikan menyiapkan warga negara supaya seperti itu. Apa fungsi dari penelitian? Tridharma yang kedua, ayo kita perbanyak invensi, perbanyak inovasi. Penelitian-penelitian ya harus invensi baru, inovasi dijual ke pasar. Untuk apa ini? Untuk apa? Untuk membangun kemajuan ekonomi kita. Jangan hanya penelitian sudah tidak menghasilkan teknologi. Jadi harus inovatif. Untuk apa? Untuk mengembangkan, meningkatkan ekonomi kita, mengembangkan ekonomi rakyat, dan seterusnya. Apa gunanya pengabdian masyarakat, tridharma yang ketiga? Nah, ini harus kita aktualisasi. Kita selalu hafal sih tridharma itu, tapi hafal tapi nggak menghayati. Itu yang penting. Pengabdian masyarakat kita harus membangun peradaban bangsa dengan pengabdian itu. Banyak yang harus kita lakukan. Jadi cara kira itu aktualisasi dari tridharma kita. Nah, sekedar aja kita lihat bagaimana dampak revolusi. Tapi tidak saya bahas mendalam. Tapi ini berdampak. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Kita pandang yang mana saja. Katanya, dan saya agak yakin bahwa di Indonesia itu dampak revolusi industri 4.0 ini belum dampak COVID-19 loh ya. Belum, itu 2 dampak yang saling memperkuat, saling melemahkan untuk kita. Katanya di Indonesia ada 23 juta pekerjaan yang digantikan oleh inovasi sampai 2030. Itu kurang lebih begitu ya. Tapi di samping itu ada peluang ya. Peluangnya adalah sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang bisa ada. 10 juta diantaranya itu belum pernah ada. Jadi makanya lulusan kita harus kompeten, harus menatap masa depan secara jauh, gitu ya, seperti apa. Karena ada 10 juta diantaranya belum pernah ada pekerjaan itu. Makanya kita harus menyiapkan mahasiswa kita supaya punya daya juang yang tinggi, melihat masa depan secara jauh, gitu ya. Nah, kalau ini dipahami, maka kita akan bisa menyiapkan kompetensi baru. Harus kita pahami. Dengan apa? Ya, kita harus menguasai, memberikan digital literate, multidisiplin, dan seterusnya, entrepreneur. Itu jangan seperti yang dulu-dulu itu, gitu ya. Jangan seperti dulu-dulu. Jangan sampai kita mengajarkan, memberikan bekal kepada mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jangan. Oke. Nah, ternyata kenapa kita tidak memberikan bekal yang baik kepada mahasiswa? Mohon maaf ini, karena saya juga dosen. Jadi harus dikatakan, ternyata ada mata rantai yang putus, broken link. Kita mengajarkan kepada mahasiswa, mengajarkan kompetensi, tapi yang diajarkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, itu sudah kuno, tapi kita tidak pernah menyelesaikan itu. Kita mengajarkan kompetensi tertentu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kemajuan dunia kerja. Jadi ada delay ya, nggak tahu delaynya ini berapa tahun, berapa belas tahun dan seterusnya. Ada delay. Ini ada mata rantai yang putus. Oke. Oleh sebab itu jangan kecewa. Banyak jalan menuju Roma. Romanya itu banyak jalan menuju kompetensi unggul. Ayo, pemerintah sekarang menyiapkan namanya kampus merdeka yang sudah didengungkan. Saya kira ini penting. Penting kita hayati sejauh mana program itu yang sudah disiapkan. Nah,
Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman di perguruan tinggi mendengar kampus Merdeka Belajar dengan arti masing-masing. Ayo kita pahami dulu seperti apa ya. Nah, dalam kampus Merdeka nanti saya beberapa hal akan mengatakan lebih detail, tapi mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, ini semua dosen, terutama pimpinan harus mengadop ketentuan yang ada di kampus Merdeka itu. Apa misalkan? Setiap mahasiswa itu tentu dasar latar belakangnya adalah mereka itu mempunyai potensi yang macam-macam. Mempunyai potensi cita-cita yang berbeda dengan yang lainnya. Yang ini yang harus dikontribusi oleh kita pimpinan. Jadi setiap mahasiswa memiliki potensi. Apa ya potensinya? Nah, ini dia diberikan fleksibilitas, diberikan suatu ruang oleh program Kampus Merdeka Belajar. Nah, di samping itu, bahwa dalam Kampus Merdeka itu, mahasiswa diberi kemerdekaan untuk milih jalan terbaik. Sehingga mereka itu bisa mengembangkan dirinya. Nah, itu filosofinya, seperti itu. Sehingga dalam kaitannya itu, mahasiswa itu diberi kesempatan dalam misalkan sarjana itu ada 8 semester, 1 semester itu boleh di prodi lain, OT, sebutnya kenal. 2 semester 40 PKS di kampus lain, di kampus kehidupan. Nah, ini monggo artinya realisasi ini. Tidak banyak perguruan tinggi yang melaksanakan ini, tidak banyak. Saya kira kalau bisa melaksanakan ini dalam waktu dekat, hebat sekali. Nah, salah satu contoh, Kampus Merdeka memberikan kesempatan mahasiswa mencari pengalaman di dunia nyata. Ini seperti yang saya terangkan. Dari 8, 5 itu di kampusnya, 3 itu di luar prodi. Di luar prodi boleh di luar kampus. Ini penting. Kemudian, jadi yang harus kita pahami bahwa Kampus Merdeka itu adalah untuk menuju SDM unggul. Ada 9 kegiatan Kampus Merdeka itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ambil sebagian ini. Atau ambil seluruhnya. Apa? Pertukaran mahasiswa. Oh, sudah ada dulu. Enggak, beda ini. Beda. Memang ada kesamaannya, tapi banyak bedanya. Magang. Oh, dulu sudah kami laksanakan magang. Beda. Dulu magang itu kita laksanakan magang seminggu, 2 minggu, sebulan. Kata Mas Menteri, 2 minggu, 1 bulan tuh nggak ngefek untuk magang, hanya datang, melihat, dan pulang. Magang sekarang minimal 1 semester, baru itu akan kelihatan dampaknya. Oke, mengajar di sekolah, kira penting ini, kegiatan Kampus Merdeka. Penelitian, tidak hanya penelitian yang asal penelitian, tapi yang ada dampaknya ya, pada kemajuan masyarakat, dipakai. Kemudian bela negara, dulu ada kita bela negara itu, tapi sekali lagi tidak diakui oleh dalam SKS. Tapi yang sekarang, dulu bela negara itu ada, bisa setahun, setengah tahun, tapi bela negara ini memang dihargai SKS-nya. Proyek kemanusiaan, boleh saja, gitu ya, mau kemana gitu ya. Kewirausahaan mahasiswa, jangan hanya main-main kewirausahaan sebulan, enggak, ini harus dalam jangka waktu lama. Proyek mandiri, membangun desa, monggo. Apakah mau membangun desa digabung dengan mengajar di sekolah, digabung dengan magang dan seterusnya. Bisa pilihan-pilihan Bapak Ibu, ada fleksibilitas dalam Kampus Merdeka. Monggo, siapa yang berpikiran maju, siapa pimpinan yang berpikiran maju, akan maju mereka. Siapa yang berpikiran tidak maju saat sekarang, akan tidak maju mereka. Akan ketinggalan di bawah sekali. Baik, nah ini realisasinya Bapak sekalian, bahwa pemerintah menyediakan untuk kegiatan tadi ada 15.000 lebih magang bersertifikat. Sekarang sertifikat sangat penting, magang diberi sertifikat. Sudah disiapkan oleh kementerian. Ada 5.000 lebih studi independen. Ada 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia, BUMN. 35.000 kesempatan berbakti melalui kampus mengajar. 20.000 lebih pertukaran pelajar dalam negeri. Jadi monggo saja.
Ada 1.000 lebih pertukaran pelajar internasional. Monggo, gunakan ini, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. SKP. SKP, syarat ketentuan berlaku. Jadi tidak hanya apa sembarangan gitu ya, supaya bermutu. Magang sertifikat, oke, sudah banyak ya. 1-2 semester oke. Uang saku ditanggung loh Bapak Ibu sekalian. Ditanggung oleh pemerintah, disubsidi. Ada sertifikat kompetensi. Jadi monggo, kalau dulu tidak berpikir sertifikat, sekarang sertifikat sangat penting. Apalagi kalau berkaitan dengan dunia luar negeri maksud saya. Penting sekali ini. Oke, saya kira itu. Ini beberapa perusahaan yang sudah dicatat oleh kementerian yang bisa ditempati magang. Jangan ragu-ragu lagi, mau dengan UNDP, mau dengan Huawei, mau dengan McKinsey, monggo. Ya, mau dengan Gojek, mau dengan Bukalapak, Tokopedia, sudah tersedia. Jadi 20.000 kesempatan magang. Kemudian untuk ke luar negeri misalkan, monggo, ada 31 negara yang bisa ditempati oleh mahasiswa kita dari 73 universitas. Kelihatan di sana yang paling banyak itu kalau tidak salah di sini kelihatan di Eropa ya, di Eropa. Ada di Australia 4 itu, New Zealand ada, kemudian ada di Taiwan dan seterusnya. Ada 73 universitas dari 31 negara. Mau ke Boston University oke. Nanyang oke, jadi monggo saja, sudah disiapkan dananya. Jadi dengan pertukaran mahasiswa merdeka, ini angka penting, yang dulunya 200 mahasiswa per tahun menjadi 100 kalinya. 20.000 lebih mahasiswa di tahun 2001 ini. Jadi kita gunakan saja, kita gunakan pertukaran pelajar dalam negeri. Untuk mengabdi di kampus mengajar, jadi ini ada 35.000 mahasiswa mengajar, tentu saja yang mau mengajar ya pengabdiannya. Ada 360 lebih perguruan tinggi, ada 4.800 sekolah dasar, ada 370 lebih SMP di 34 provinsi. Kalau mau mengabdi. Contoh ini mahasiswa dari UNES itu Semarang, Universitas Negeri Semarang. Ini mengajar di SD 4 Kalisat yang menayangkan materi pembelajaran ke rumah-rumah menggunakan satelit 8. Coba bayangkan, dengan kesulitan mengajar sekarang, dia menggunakan satelit. Contoh. Ayo bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan mahasiswanya? Monggo kita berebut untuk berbuat baik. Nah, ini contoh juga berkaya nyata membangun pendidikan di pelosok negeri. Kita sangat kasihan sekali bagaimana mahasiswa itu di pelosok negeri. Nah, tentu kementerian tidak membiarkan begitu saja ada program tapi tidak ada dana. Ada dana, ada SKS, ya. SKS-nya jaminan 20 SKS untuk kampus merdeka. Ada Kemennya ya, sudah ada keputusan menteri. Untuk siapa? Ya untuk semuanya, PTN dan PTS seluruh Indonesia. Jadi jangan dikatakan hanya untuk PTN, enggak. PTS juga bisa, bukan boleh, bisa. SKP, syarat ketentuan berlaku. Ada dananya enggak? Ada. LPDP menyiapkan biaya hidup dan beasiswa. Ya, baik. Jadi tentu saja kampus harus sudah hidup, tentu saja ekosistemnya harus dijalankan, harus ada ya. Inilah penguatan ekosistem kampus merdeka. Kalau tidak dihidupkan ya tidak akan hidup, pemerintah menghidupinya. Ada dana 200 miliar untuk matching fund, tentu Bapak itu kenal semuanya. Tadi sudah disebut oleh MC CEO ya tentang kedareka. Ada 500 miliar untuk kompetisi kampus merdeka. Ada 1,5 triliun untuk program kampus merdeka. Jadi banyak sekali. Saya di Jawa Timur, PTS-PTS-nya, Pak saya sudah ngambil ini, ngambil itu. Monggo saja banyak. Ambil saja, asal memenuhi syarat. Banyak kegiatan mereka terdanai. Tentu ada kinerja utama itu BOPTN ya, untuk PTN saja. Nah ini sekali lagi ringkasan dari program Kampus Merdeka. Apa saja ini jumlahnya ada
di layar saya sebutkan pertukaran mahasiswa, ada permata ASEAN, ada permata dunia, ya, ada wirausaha mahasiswa dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Cuman saya menilai jumlah itu terlalu banyak sekarang karena masih ada yang belum bisa menggunakannya. Nah, ini kinerja utama 8 indikator. Tentu saja kalau mau diikuti oleh PTS bagus, kalau PTN memang selayaknya, ya. Bahwa lulusannya mendapat pekerjaan yang layak. Jangan sampai kita mencetak lulusan tapi pekerjaannya tidak layak, tidak sesuai. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi jangan sampai dosen-dosen itu hanya di dalam kampus, nggak ngerti apa-apa dunia luar. Demikian juga praktisi dari luar kampus, kalau bisa dan harus sekarang wajib mengajar di dalam kampus. Akan ada pertukaran ilmunya. Dan seterusnya ada 8 ya. Jadi kelas kolaboratif, program studi standar internasional ini untuk 8 kinerja utama. Terakhir, 2 slide terakhir, kedai reka tadi disebut, jangan sampai kita ilmu di perguruan tinggi berhenti di sana. Ada kedai reka supaya dipakai oleh dunia usaha dan dunia industri DUDI. Ada biro jodohnya. Kebetulan dirjen agak muda, jadi pakai kedai reka, biro jodoh. Menemukan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu, perguruan tinggi punya apa? Biasanya punya ini, punya itu, punya ilmu. Tapi tidak bisa kerjasama dengan industri. Industri juga punya ide, punya ingin ini itu, tapi nggak punya orang yang pintar-pintar yang meneliti. Orangnya di kampus. Sekarang kedai reka mempertemukan, bisa mengkolaborasi segala macam. Itu kedai reka. Saya kira ini beberapa hasil dan saya terakhir, 1 slide terakhir ini banyak yang kita hasilkan. Tentu saja adanya COVID-19 itu tidak menghalangi kita untuk berinovasi. Bahkan itu salahnya virus itu, COVID itu, ternyata orang-orang, bahkan orang Indonesia lebih kreatif daripada tidak adanya virus COVID-19 itu. Jadi kita harus berterima kasih kepada COVID, tentu kepada pembuatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya COVID-19 kita lebih peka terhadap perkembangan teknologi, kita lebih mampu menghasilkan teknologi yang bagus. Lihat saja, lebih dari 1000 invensi dihasilkan ya. Ada drone surveillance, ada robot, ada rapid test, ada ventilator. Coba kita dengarkan di TV-TV, ventilator dihasilkan. Ada portable negative chamber, ada Genos yang terkenal itu. Ada untuk tes COVID Genos, ada tes COVID kalau di tes dihasilkan mengukur bau di kelek gitu kan. Nah, dan seterusnya. Jadi lebih kreatif, lebih inovatif. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dari semua yang saya berikan. Jadi kita itu harus hebat, pendidikan harus hebat. Kalau tidak hebat maka akan lemah semuanya. Maka pendidikan hebat, maka Indonesia akan kuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga semua sukses dan tentu keinginan kita semuanya, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, membawa keberkahan bagi alam semesta. Bukan hanya kita, tapi semua makhluk, tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Demikian Mas Ilham, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan